Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita ada dalam persekutuan ibadah keluarga saat ini dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal pertama ayat 12 sampai 26. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 26. Mendahuluinya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang mau berfirman bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah yang mau bekerja sama dengan manusia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Yesus Kristus, firman yang telah menjadi daging. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah, kami siap mendengar. Amin. Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 12 sampai 26 berkata-kata demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara, minggu ini kita berada pada minggu antara 2 peristiwa besar perayaan iman kita, yaitu antara hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan hari keturunan Roh Kudus. Antara hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dengan hari Pentakosta.
Nah, mari kita lihat apa yang terjadi di masa antara ini. Ketika Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi sampai dengan tibanya hari Pentakosta itu. Kalau kita sudah membaca tadi bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 26, kita melihat ada dua hal yang dilakukan oleh para murid yang kemudian disebut rasul atau utusan Yesus Kristus. Yang pertama ayat 12 sampai dengan ayat 14. Yang dibuat atau yang terjadi, yang dilakukan oleh para rasul dan para pengikut-pengikut Yesus yang lain adalah setelah Yesus naik ke sorga, mereka ada dalam satu persekutuan dan berdoa bersama dengan tekun, dengan rajin, dengan giat. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua ayat 15 sampai 26 di bawah inisiatif dari sang rasul yang bernama Petrus, maka dipilihlah Matias menggantikan Yudas Iskariot yang telah mati. Nah, mari kita lihat dari bagian pertama. Dikisahkan dalam ayat 12, dimulai dengan kata maka. Maka berarti ada kelanjutan sebab akibat dari peristiwa sebelumnya. Artinya bahwa setelah Yesus naik ke sorga, kemudian para rasul ini kembali ke Yerusalem. Yesus naik ke sorga menurut kesaksian Alkitab yaitu di bukit yang bernama Bukit Zaitun. Dan dikatakan di ayat 12, jarak antara Bukit Zaitun tempat Yesus naik ke sorga dengan kota Yerusalem itu dikatakan hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Seperjalanan sabat, apa artinya ini? Kalau kita baca dalam Alkitab terjemahan Melayu Maluku Utara, sudah sangat jelas di sana tertulis kira-kira 1 kilo jarak antara Bukit Zaitun dan Yerusalem. Itu berarti dekat. Kenapa disebut seperjalanan sabat? Karena orang Yahudi punya aturan di hari Sabat mereka tidak boleh berjalan lebih dari 1 kilo. Dan karena itu sini dikatakan seperjalanan Sabat antara Bukit Zaitun tempat Yesus naik ke sorga dengan Yerusalem. Mereka tidak berjalan lebih dari itu. Mereka kemana? Di bagian ini dikatakan bahwa mereka berkumpul di tempat atau di rumah yang mereka tumpangi. Mereka naik ke ruangan atas. Ibu bapak saudara-saudara, rumah orang Yahudi itu beda dengan rumah di mana kita tinggal dalam konteks kita di Indonesia atau di tempat ini. Rumah orang Yahudi bagian atasnya itu datar. Seperti gambar ini. Ya. Jadi bagian atasnya itu datar. Nah, jadi orang bisa berkumpul di situ. Nah, para rasul dan pengikut-pengikut Yesus yang lain biasanya berkumpul di situ. Mereka bikin apa di situ? Tadi di awal saya sudah katakan, ayat 14 dikatakan mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun dalam sehati artinya ada persekutuan. Mereka membentuk persekutuan dan tekun, rajin dalam persekutuan itu. Dan dalam persekutuan itu ada doa bersama-sama. Doa yang mengikat hati mereka, punya beban yang sama. Berdoa dalam sehati, sehati dalam doa. Mereka bergumul bersama, berdoa bersama, punya beban yang sama. Apa itu? Yaitu menanti janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Mereka ada dalam penantian itu, dalam doa bersama. Siapa-siapa yang berdoa pada saat itu? Tidak hanya para rasul. Disaksikan di bagian ini di ayat 14 bahwa para perempuan yang biasa mengikut Yesus pun ada dalam persekutuan itu, dalam doa bersama itu. Dan juga saudara-saudara Yesus. Luar biasa. Kalau kita baca kesaksian kitab atau Injil-Injil, ada kisah di mana saudara-saudara Yesus sendiri tidak mempercayai dia. Tapi setelah Yesus naik ke sorga, justru Lukas mencatat dalam buku Kisah Para Rasul, ternyata bahwa saudara-saudara Yesus itu pun ada dalam persekutuan bahkan doa bersama. Luar biasa.
Dalam doa bersama, mereka berbagi beban. Dalam doa bersama mereka mendapatkan kekuatan yang baru untuk menghadapi hidup. Dalam doa bersama mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dalam doa bersama, ikatan kasih di antara mereka semakin kuat. Dalam doa bersama, ikatan rasa di antara mereka semakin kuat. Dalam doa bersama mereka mendapatkan kekuatan baru untuk menghadapi kenyataan hidup pada waktu itu. Dalam doa bersama, mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dan kita lihat, ketika mereka tekun dalam persekutuan, ketika mereka tekun dalam doa bersama, dalam beban bersama, sambil menanti-nanti akan janji Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Dan kita lihat, Petrus salah satu rasul Yesus Kristus. Ketika mereka ada dalam persekutuan bersama, ketika mereka ada dalam persekutuan doa bersama-sama, dia teringat akan nats kitab suci dalam perjanjian lama. Dan kemudian dia tampil dan berkata bahwa kita harus mencari pengganti Yudas Iskariot yang telah mati akibat dari kesalahannya. Dan semua orang sepakat karena mereka punya beban yang sama. Dan Petrus mengajukan syarat, orang yang menggantikan Yudas Iskariot haruslah orang yang ada sama-sama selama Yesus melakukan pelayanan. Mulai dari baptisan Yohanes sampai ketika Yesus terangkat ke sorga meninggalkan mereka. Dan akhirnya ada dua orang yang diusulkan pada saat itu, yaitu Yusuf yang disebut Barsabas atau Justus, dan yang kedua adalah Matias. Cara yang mereka pakai untuk menentukan satu di antara dua orang ini adalah dengan cara membuang undi. Sebuah cara yang sesuai dengan konteks pada waktu itu untuk menentukan sebuah keputusan, menentukan untuk mengambil sebuah pilihan keputusan yang tepat, maka cara yang dilakukan adalah dengan membuang undi. Kata membuang undi sendiri, saudara, dalam perjanjian lama disebutkan sebanyak 70 kali. Dalam perjanjian baru sebanyak 7 kali. Tetapi bahwa bagian ini bukan mau mengutamakan tentang cara membuang undi. Bahwa itu yang paling penting di bagian ini, tidak. Tetapi yang paling penting di sini adalah mereka melibatkan Tuhan di awal ketika mereka mau mengambil keputusan dengan cara buang undi itu. Kita lihat sebelum mereka buang undi, ayat 24, mereka berdoa kepada Tuhan dan meminta Tuhan sendiri yang menunjukkan siapa yang Tuhan pilih dari antara dua orang ini. Jadi ibu bapak saudara-saudaraku yang terkasih, doa melandasi pengambilan keputusan para rasul pada waktu itu. Doa menjadi syarat utama bagi mereka pada saat itu. Apalagi dalam soal pelayanan. Dari sini kita bisa melihat bahwa bagi para rasul, jabatan dalam pelayanan pertama-tama sesungguhnya bukanlah kursi, tetapi aksi, tindakan untuk menjadi saksi Kristus. Karena itu, berdoa bersama, bergumul bersama, meminta campur tangan Tuhan, itu adalah hal yang mutlak ketika mereka harus mengelola pelayanan tanpa kehadiran Yesus secara fisik. Ini luar biasa. Karena bagi para rasul, pelayanan bukanlah milik pribadi, tetapi milik Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu, pelayanan harus berjalan berdasarkan kehendak Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudara, kita yang hidup di masa sekarang ini sudah menerima Roh Kudus. Kita sekarang sementara menanti kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua.
Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, membimbing, memimpin, menyertai kehidupan kita. Tetapi kita jangan lupa teladan yang sudah diberikan oleh para rasul dan para pengikut Yesus Kristus pada waktu itu setelah Yesus naik ke sorga dan sambil menantikan akan hari Pentakosta atau ketuangan Roh Kudus. Pertama, bertekun dalam doa. Ini harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar oleh orang percaya, oleh saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kalau kita berkata bahwa doa adalah napas hidup orang percaya, itu berarti kalau tidak berdoa tidak bernapas. Seperti begitu. Karena itu Ibu Bapak, tekunlah dalam doa. Dalam doa, dalam persekutuan bersama-sama, kita akan mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk menjalani hidup ini. Dalam doa bersama kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk terus melanjutkan hari-hari hidup yang penuh dengan pergumulan. Dalam doa yang tekun, kita akan mengingat firman Tuhan. Kita akan mengingat kata-kata Tuhan dalam Alkitab yang akan memberikan jawaban dalam setiap pergumulan kita yang berbeda. Dalam setiap kebutuhan kita yang berbeda. Satu dengan yang lain. Dalam doa bersama, kita akan mendapatkan jawaban terhadap segala persoalan hidup. Dalam doa bersama yang tekun, kita akan dipulihkan. Kita bisa mengevaluasi diri. Kita akan bisa menjadi lebih sabar menanti janji Tuhan. Kita akan bisa lebih tabah menjalani hari-hari hidup di dunia yang fana ini. Yang kedua, Bapak, saudara-saudara, dalam setiap pengambilan keputusan kita, keputusan pribadi kita untuk masa depan kita, keputusan dalam kehidupan berkeluarga, dalam persekutuan berjemaat, jangan lupa pertama-tama libatkan Tuhan. Pertama-tama andalkan Tuhan. Pertama-tama berdoa. Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati setiap anak manusia. Tuhan pimpin dan kehendak Tuhan yang jadi cara apapun yang kita lakukan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan dan perenungannya di saat ini menguatkan kita, memberikan sukacita bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.